Ya, pantesan rezeki orang ini Masya Allah luar biasa ya. Ternyata sodakohnya di tanah suci itu nggak tanggung-tanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Muksyah Tatami. Selamat datang Bapak Ibu sahabat sekalian, para tamu Allah, tamu Rasulullah. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezeki dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang baru bergabung di channel ini, mohon bantuan untuk subscribe, like dan juga komen video ini ya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini, saya akan kembali bercerita tentang pengalaman saya dalam membimbing jamaah umroh. Karena bagi saya, apa yang telah saya alami dan itu positif, maka saya harus menyampaikannya agar Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian terinspirasi oleh cerita ini dan kemudian bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji ke Baitullah. Itu saja. Baik sahabatku sekalian, pada tanggal 19 Desember 2019 ya, sebelum pandemi, karena kita pandemi itu di bulan Maret ya, di bulan Maret kita pandemi. Nah, sebelum pandemi itu di bulan Desember saya berangkat bersama 12 jamaah. Dan 12 orang jamaah umroh ini semuanya VVIP menggunakan pesawat Garuda Airlines kelas bisnis dan hotelnya di Dar Tauhid Intercontinental di Mekah, dan di Madinahnya menggunakan atau memakai hotel Saza Madinah. Nah, yang ingin saya ceritakan di sini adalah ada salah satu yang menurut saya sangat-sangat perlu diketahui atau sangat-sangat perlu diinformasikan kepada Bapak Ibu sahabat sekalian yang menonton video ini dan kemudian bisa terinspirasi oleh kisahnya gitu. Karena saya kebetulan sangat intens sekali mendampingi jamaah ini. Jadi setiap hari ya, bahkan setiap jam, setiap menit itu mendampingi jamaah tersebut, dan apapun yang dilakukannya itu kita tahu, dan bahkan apapun yang ingin dia lakukan, ya ingin dia melakukan itu terlebih dahulu konfirmasi ke kita atau ke kami sebagai seorang tour leader atau sebagai seorang mutawif saat itu. Nah, perjalanan umroh ini memang dimulai dari kota Mekah terlebih dahulu ya. Jadi dari Jakarta landing di Jeddah, kemudian dari Jeddah kita langsung ke Madinah menggunakan bis selama 3 jam kurang lebih. Lalu di Mekah itu sekitar 4 malam ya. Lalu setelah dari Mekah itu ke Madinah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang melaksanakan ibadah umroh, nah satu orang jamaah ini ya, ini setiap hari ngasih uang berupa real itu sekitar 1.000 real untuk dibelikan sesuatu ya. Nah, kami belikan roti, kemudian belikan air, jus gitu ya, kemudian snack-snack yang lainnya yang ada di toko. Dan setelah itu kita bagikan di sekitar masjid ya, baik itu Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi gitu ya. Kemudian saya berpikir, Masya Allah ya, pantesan rezeki orang ini Masya Allah luar biasa ya. Ternyata sodakohnya di tanah suci itu nggak tanggung-tanggung. Ketika di Madinah sama ya, beliau kasih uang itu sekitar 1.000 real sehari. Lalu kita belanjakan korma, dibelanjakan roti, dibelanjakan jus dan lain sebagainya ya. Dan ketika waktu sholat datang gitu ya, saya selalu berdiri di depan pintu masuk masjid dan membawa makanan-makanan itu dan dibagikan ya. Dan itu setiap hari selama masa umroh, baik di Madinah maupun di Mekah ya. Dan alhamdulillah sebelum keberangkatan umroh itu
saya diundang untuk menyampaikan manasik di rumahnya, di rumah jamaah ini yang dermawan ini ya. Nah, dan saya lihat Masya Allah rumahnya itu seperti rumah, seperti istana lah kalau boleh dibilang. Artinya rumahnya itu cukup besar gitu ya, dan di dalam rumah itu ada kolam renang gitu ya, ada gym ya untuk olahraga, dan masih banyak yang lainnya gitu ya. Antara satu ruangan dengan ruangan lain itu Masya Allah cukup jauh jaraknya kan, ada taman dan lain sebagainya. Nah, saya berpikir, oh barangkali kenapa rezeki orang ini atau jamaah ini begitu banyak ya Allah berikan. Ternyata memang saya menarik sebuah kesimpulan ketika di sana, ternyata memang sodakohnya juga luar biasa ya. Dia tidak bisa melihat orang lain itu susah. Misalnya ketika berjalan di sekitar pelataran Masjidil Haram, misalnya ada melihat orang minta-minta, orang susah, langsung dia kasih. Ya. Kemudian ada misalnya jamaah yang teman belanja, misalnya jamaah lain yang belanja di satu tempat, tapi dia tidak belanja, ya. Itu dia langsung kasih untuk belanja. Ya, mungkin di pikiran dia orang ini nggak belanja, tidak punya uang atau bagaimana. Nah, atas dasar itulah saya kemudian menarik kesimpulan bahwa rezeki ya, rezekinya lancar itu karena sodakohnya jor-joran, sodakohnya luar biasa di tanah suci ya. Belum terhitung kalau dia sodakoh misalnya wakaf Quran untuk keluarganya, itu lain lagi, lain cerita ya, karena itu memang untuk keluarganya sendiri. Nah, yang saya ceritakan adalah bagaimana kebaikan dia gitu ya, kebaikan jemaah ini kepada orang lain, kepada jemaah-jemaah lain yang ada di tanah suci, itu Masya Allah luar biasa ya. Barangkali mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh jemaah tersebut, yaitu berbuat baik kepada orang lain dan di tanah suci ya. Masya Allah, mudah-mudahan kisah atau cerita ini ada hikmah, ada manfaatnya bagi saya terutama dan bagi sahabat Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan. Dan jika ada pertanyaan atau ada hal-hal lain yang ingin diutarakan, silahkan komentar di kolom komentar. Kita akan diskusi seputar Tanah Haram, seputar Tanah Suci, cerita-cerita yang ada di Mekah, di Madinah, dengan tujuan agar makin banyak orang terinspirasi dengan Tanah Suci, sehingga bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, dan kehidupannya bisa lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.